pengertian organisasi profesi guru. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian organisasi. Untuk yang pertama, ada Stoners. Organisasi adalah hubungan-hubungan yang melalui mana orang di bawah pengarang manajemen mengejar tujuan bersama. Untuk yang kedua, ada Janus Daimoni. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Untuk yang ketiga, ada Chester I. Byrne. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja manusia yang dilakukan oleh dua orang maupun lebih. Organisasi terbagi menjadi dua, yakni ada organisasi formal dan organisasi non-formal. Organisasi formal adalah kumpulan dua orang maupun lebih yang mengingatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerjasama yang rasional. Sedangkan organisasi non-formal adalah kumpulan dua orang ataupun lebih yang terlibat suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak sadar. Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh karena itu bidang tersebut diperoleh bukan secara kebetulan ataupun sembarangan orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus dalam prakteknya sebagai pekerjaan profesional yang melayani masyarakat tertentu, memerlukan suatu wadah organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau keahlian yang sejenis. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, organisasi profesi guru adalah kumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian ataupun keterampilan yang mendidik, yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan secara relevan yang lama, serta dilakukan dengan lembaga tertentu yang dapat bertanggung jawab. Tujuan organisasi profesi guru sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan dan mengembangkan, sedangkan visinya adalah secara umum terwujudnya tenaga pendidikan yang profesional. 1. Meningkatkan dan mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri seseorang pengemban profesi secara bermakna bagi orang lain atau lingkungan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Dalam hal ini, tujuan dari organisasi mewujudkan kompetensi kependidikan yang handal. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Hal ini bertujuan untuk menempatkan anggota sebagai profesi sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota. Hal ini merupakan upaya agar anggota manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik pelecehan nilai-nilai kemanusiaan. Nomor 5, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap anggota. Manfaat organisasi profesi guru menurut Bergson 1989 ada 4 hal. Yang pertama, mengembangkan dan memajukan profesi. Yang kedua itu menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi. Yang ketiga itu menghimpun dan menyatakan pendapat warga profesi. Yang keempat itu memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif untuk mengembangkan dan memajukan profesi. Mengembangkan dan memajukan profesi itu dengan guru menyampaikan ilmu dan pengetahuan kepada siswanya dan keterampilan untuk meningkatkan mutu dalam proses belajar mengajar dan profesionalisme dalam mendidik siswanya. Seluruh komponen itu harus masuk dan saling terkait agar mendukung profesionalisme guru.
Guru harus memiliki pengetahuan secara konseptual melalui kegiatan belajar, pengalaman, atau otodidak agar memiliki keterampilan agar bisa menjalankan hal-hal yang sifatnya lebih praktis dalam proses pelaksanaan profesi itu. Dan yang paling penting dari itu semua adalah komitmen terhadap etika dan moral agar pekerjaan yang dilakukannya itu tidak merugikan kepentingan umum bahkan lingkungan hidup. Menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi yaitu dengan membentuk organisasi. Seorang profesi guru itu membentuk organisasi untuk bisa bertukar cerita, bertukar pengalaman, dan bisa mendapatkan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam pekerjaannya. Jadi dibentuknya organisasi itu untuk saling terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya agar bisa saling bertukar pengalaman dan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan itu. Menghimpun dan menyatakan pendapat warga profesi itu dengan kita menghimpun para anggota dalam organisasi profesi itu dan berpendapat untuk memajukan dalam organisasi itu dan menjadi wadah bagi para anggota yang berasal dari profesi yang sama dan merumuskan kompetensi profesi serta memperjuangkan tegaknya kebebasan profesi bagi para anggotanya. Memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Yaitu kita memberikan kesempatan untuk masing-masing orang dalam organisasi itu untuk mengembangkan bakatnya dalam berkarya dan berperan aktif untuk memajukan, karena pada perkembangan yang sekarang ini globalisasi, para profesional pun harus menjalin interaksi dengan para profesional yang lain dari berbagai organisasi lain. Melalui organisasi profesi ini, interaksi itu akan semakin terwujud dalam mengembangkan suatu organisasi tersebut. Memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Yaitu kita memberikan kesempatan untuk masing-masing orang dalam organisasi itu untuk mengembangkan bakatnya dalam berkarya dan berperan aktif untuk memajukan, karena pada perkembangan yang sekarang ini globalisasi, para profesional pun harus menjalin interaksi dengan para profesional yang lain dari berbagai organisasi lain. Melalui organisasi profesi ini, interaksi itu akan semakin terwujud dalam mengembangkan suatu organisasi tersebut. Kode etik guru Indonesia bersumber dari yang pertama, nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Tujuan perumusan kode etik guru. Tujuan perumusan kode etik guru adalah suatu profesi untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Nah, Hermawan 1979 menjelaskan tujuan mengadakan kode etik adalah yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesinya. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesinya. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Harapan yang lebih terperinci tentang sikap, tingkah laku, dan perbuatan guru dinyatakan dalam kode etik guru seperti tercantum di bawah ini. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional
dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara kehidupan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara tersendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membina, meningkatkan, dan sebagai sarana pengabdian. Nah, yang kesembilan, guru melaksanakan ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kode etik profesi menurut Bartenka 1994 mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya dengan berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal, suatu disiplin ilmu dan merupakan persyaratan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Maka dari itu terdapat bahwa kode etik adalah norma dan nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu yang telah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk sebagai sarana untuk membantu para pelaksana profesi yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Saat ini guru memiliki beberapa organisasi profesi guru yang terdaftar dan diakui pada Dirjen GTK berdasarkan Surat Dirjen GTK tanggal 4 Desember 2015, yakni yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Nah, PGRI sendiri adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. Organisasi ini didirikan dengan semangat perjuangan para guru pribumi pada zaman Belanda pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHN). Yang kedua adalah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Nah, Pergunu ini sendiri mempunyai sejarah panjang sejak dirintis pada tahun 1952 sampai sekarang. Pada awalnya, organisasi ini dibentuk atas inisiatif para peserta Kongres Ma'arif se-Indonesia, yang antara lain memberikan mandat kepada Ma'arif Cabang Surabaya untuk menyiapkan pembentukannya pada tanggal 1 Mei 1958. Yang ketiga adalah Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Nah, gagasan pendirian IGI berasal dari diskusi di mailing list antara guru dan para praktisi pendidikan dan dilanjutkan dengan aksi nyata melalui pelatihan peningkatan kompetensi guru dengan nama Klub Guru Indonesia KGI. Untuk yang keempat adalah Persatuan Guru Seluruh Indonesia PGSI. Nah, PGSI sendiri adalah organisasi profesi guru atau serikat pekerja profesi guru yang bersifat terbuka, independen, dan non-partai politik. Visi PGSI sendiri adalah terwujudnya guru profesional yang mampu mendorong sistem pendidikan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.